Awalnya keluhannya sepele, jadi delay tagihan ke supplier. Angkanya sampai 4M. Itu di 2016 saya pernah menderita lost stock, hilang barang, minusnya 106 juta. Bisnis retail ini adalah jenis bisnis yang stabilitasnya tinggi, lebih safe, lebih aman, namun dari margin memang lebih kecil daripada bisnis lain. Mengatur keuangan dalam bisnis retail itu hati-hati dengan TOP dan piutang. Artinya termin of payment pembayaran ke supplier harus lebih lama dari temponya piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Varianawati atau biasa dipanggil Bu Ana. Saya orang Blitar. Alhamdulillah saya adalah owner dari Pambayun Retail Group, satu bidang usaha yang bergerak di perdagangan retail dan yang terkait dengan retail. Ada impact luar biasa, dan karena saya itu mengiyakan Pak Agung untuk tampil di Pecah Telur itu juga tidak berpikir apa-apa gitu ya. Ternyata Masya Allah dalam triwulan pertama setelah video itu tayang, itu ada 400 sampai 500 orang yang nge-WA. Ada yang mohon didoakan, lucu ya. Ada juga yang mohon sharing gitu, ada juga yang minta dibantu membenahi usahanya. Dan Alhamdulillah dari situ kita membuat banyak divisi permintaan dari teman-teman pengusaha retail yang nge-WA kami. Nah, itu seperti bikin kelas intensif retail, bikin Zoom, kemudian kita buatkan visit ya, kita kunjungi beberapa teman yang mempunyai masalah di bisnis retail gitu. Ya karena video pertama di Pecah Telur itu, akhirnya kita membuat beberapa divisi. Divisi toko, kita ada toko grosir, ada minimarket milik sendiri dan beberapa sirkah kerjasama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua divisinya itu klinik minimarket, jadi membantu melahirkan minimarket sama mengobati minimarket yang sakit. Nah yang divisi ketiga itu media edukasi Pambayun. Jadi kita ada Zoom free, kemudian ada juga Zoom berbayar, kemudian ada e-course yang kita siapkan. Ada buku insya Allah terkait tentang bagaimana strategi berbisnis di retail, itu kita namakan divisi media. Nah ini adalah terkait bagaimana sesuai dengan awalnya dulu mengapa Allah memperjalankan saya pengennya jadi arsitek, sekolahnya perawat, tapi jadinya pengusaha. Nah ini terangkum menjadi satu karena keniatan saya pengen sekali memaknai hidup itu dengan bermanfaat untuk pengusaha retail yang lain. Alhamdulillah itu terbalut dalam satu divisi klinik minimarket. Jadi di situ ada arsiteknya, ya, karena kita membuatkan layout, membuatkan bangunan untuk minimarket baru, desain bangunannya. Kemudian ada perawatnya tadi karena membantu melahirkan sama mengobati. Mengapa ya lahir ini divisi klinik minimarket? Seperti yang pernah saya ceritakan di video pertama dulu. Jadi 2015 saya itu mengalami kejenuhan yang luar biasa menjalankan bisnis retail. Karena waktu itu belum termanajemen dengan baik. Setiap hari saya menghabiskan waktu di toko dari mulai pagi sampai dengan maghrib. Setiap hari seperti itu berjalan bertahun-tahun, saya merasakan jenuh, capek hati yang luar biasa karena menganggap ini kok nggak ada maknanya ya, arti hidup saya apa kalau begini terus, nanti lama-lama saya tua kemudian meninggal belum melakukan apa-apa. Alhamdulillah pada kejenuhan itu ada beberapa pelanggan kami di toko grosir itu nangis, ada 6-7 orang itu nangis karena di sekitar tokonya mau dibuka A sama I. Nah itu karena kurang berani bersaing dengan mereka, akhirnya memutuskan untuk ditutup tokonya. Nah dari situ kenapa nggak berani bersaing gitu, menjadi satu tanda tanya saya. Dan alhamdulillah kayak kerentek hati itu ya, oh ternyata di sini Allah menempatkan saya yang semula pengen jadi arsitek, sekolahnya perawat terus jadi pengusaha, itu ternyata untuk bermanfaat kepada pengusaha retail yang lain bisa berdaya saing. Dari situ saya mulai belajar ilmu manajemen, mulai belajar ilmu bisnis retail itu sendiri kemana-mana, dan dalam perjalanannya alhamdulillah Allah itu mempertemukan dengan banyak-banyak pengusaha besar di retail. Dari ilmunya
akhirnya mozek kita dapat dari sini dapat ilmu apa, dari sini dapat ilmu apa. Kemudian yang tidak kalah wow-nya itu adalah ketika dalam perjalanannya saya menjalankan bisnis kami sendiri, banyak sekali masalah yang datang dan bahkan bisa dikatakan bertubi-tubi. Nah, waktu itulah yang menjadi saya semangat, saya harus belajar. Yang pertama untuk kemanfaatan agar saya bisa membersamai teman-teman pengusaha retail yang lain mempunyai daya saing dengan retail modern. Yang berikutnya itu juga pengen share apa yang kami alami, jangan sampai dialami oleh teman-teman yang lain, terutama yang nggak enak gitu. Itu strong way-nya seperti itu sampai lahirnya klinik minimarket. Nah, banyak sekali pengusaha itu yang berangkat berbisnis tanpa ilmu. Dalam perjalanannya akhirnya pasti menghadapi banyak hal. Biasanya berkutatnya nih yang paling besar itu di permasalahan keuangan. Cash flow-nya terganggu, kebocoran keuangan. Lalu di barang banyak dead stock, kemudian barangnya banyak tapi nggak bisa omset karena ternyata barang yang dimiliki itu bukan yang diminati masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu tentang SDM baru, sistemasi, itu yang permasalahan paling besar muncul. Dan alhamdulillah perjalanan kami menjalankan bisnis sendiri itu banyak mengalami masalah di situ. Jadi pengen share aja, semoga yang kami alami tidak dialami dan yang kami sudah jalani itu ternyata berhasil kami bangkit, itu semoga bisa ditularkan ke yang lain. Awal sekali kita itu mendirikan divisi klinik minimarket, ada sebuah minimarket itu sebenarnya lumayan secara kepadatan penduduk, harusnya rame. Terus kemudian dari segi tampilan, bangunan, penataan sudah oke semua. Tapi toko itu sepi sampai tidak bisa menggaji karyawannya. Ternyata setelah kita dampingi, kemudian beberapa aspek keilmuan kita pasang nih, contoh kelengkapan barang kita jaga, kemudian pelayanan kita tingkatkan, harganya juga sudah bersaing. Tapi ternyata ada faktor lain yang membuat toko itu sepi, minimarket itu sepi. Ternyata ada sikap dari ownernya itu yang membuat tidak berkenannya masyarakat sekitar belanja ke situ. Contoh, judes. Terus kemudian kalau dikasih masukan malah justru diolok-olok, kalau orang sini biasanya disatru. Nah, itu betul-betul ternyata dalam perjalanannya kami itu tidak mendampingi dari segmen bisnis aja, tapi ternyata juga membimbing atau mengajak untuk karakternya dibenahi. Nah, itu yang pertama sekali. Kemudian ada juga ternyata semua masalah bisnis itu bermula dari ownernya atau keluarganya. Jadi ada sebuah toko yang kita dampingi itu awalnya keluhannya sepele, jadi delay tagihan ke supplier, angkanya sampai 4M. Ternyata ketika kita dampingi, delay itu bermula dari satu keluarga itu yang tidak menjalin komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Jadi pengeluaran pun itu banyak yang untuk keluarga dan itu tidak terkomunikasikan, tentunya menimbulkan konflik tersendiri di dalam keluarga. Dan itu setelah kita cek kesehatan usahanya, ternyata ada minus di neracanya dan itu harus diterima oleh semua keluarga, menjadikan itu sebuah semangat untuk memperbaiki. Dan itu ternyata butuh juga beberapa kali kita bikinkan forum untuk saling paham, untuk saling support gitu. Apalagi kalau dalam bisnis itu ternyata ada manajernya, ada timnya yang dari masih family, menjadikan ewuh pekewuh owner ini untuk mengambil sebuah keputusan, misalnya kurang perform atau justru menyalahi, itu mau ngambil sikap itu jadi sulit. Dan ini kan dibutuhkan pola komunikasi yang baik, pola menyelesaikan masalah yang baik, karena ini tidak hanya keilmuan bisnis saja yang dibutuhkan ketika pada saat seperti itu. Dan bisa dikatakan 80% pengusaha yang berangkat dari tidak punya ilmu sama sekali itu biasanya nggak nyampur, uang kasir sama uang kasurnya itu nyampur. Nah, itu biasanya yang awal menimbulkan permasalahan, konflik dalam keluarga. Kemarin setelah kita analisa, kita audit neracanya, ternyata minus, maka saya kumpulkan anggota keluarga semua, tapi tidak saya share dulu hasil auditnya. Saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya minta kita kumpul dulu, ayo kita sepakati sebenarnya kita itu mau kemana, mau apa. Nanti kalau saya sudah dapatkan hasil analisa ini lalu saya share, saya tidak ingin keluarga Bapak Ibu ini akhirnya menjadi tercerai-berai. Jadi monggo kita
kita sepakati nanti ketika kita mendapatkan data kondisi sebenarnya usaha jenengan, kita harus janji nih untuk tidak menyalahkan yang lain, tapi bagaimana mengintrospeksi, semua melakukan kontribusi terbaiknya untuk pembenahan selanjutnya. Ketika sudah satu suara, kita share enak, langsung bisa berpikir what's next-nya. Ini selanjutnya bagaimana? Tidak saling tuduh. Nah, jadi ada beberapa forum di luar plan yang kami rencanakan. Jadi nggak ada schedule plan untuk bikin forum keluarga, tapi ternyata itu ada, dan ada beberapa hal yang mungkin kita harus klarifikasi person to person dulu. Karena enggak gitu nanti pembenahannya jadi sulit. Banyak hal yang kami alami di dalam menjalankan Pambayun Retail Group itu juga terkait seperti yang dialami oleh klien-klien kami. Ternyata itu adalah bekal yang Allah berikan untuk kami bisa menyelesaikan masalahnya orang lain. Nah, jadi di situ ternyata saya memahami, oh ternyata di sini posisi saya dalam keumatan itu di sini, posisi saya di kemanfaatan itu di sini. Salah satu contohnya itu di 2016 saya pernah menderita loss stock minusnya 106 juta. Dan di saat itu terjadi penurunan kinerja saya di toko karena di keluarga sedang ada masalah. Penting sekali bagaimana owner itu bisa adem dari keluarga, adem juga nanti bisnisnya. Pernah juga ketika masalah itu terasa datang bertubi-tubi, itu ternyata sampai kita jengkel ya, mengurai kira-kira menganalisa penyebabnya apa, ditangani yang ini, kena yang ini, ditangani yang ini, kena masalah yang lain. Ternyata setelah kita mencoba diam sejenak, dari keluarga kita yang kurang ridho terhadap saya. Jadi ketika ridhonya cuma di mulut, ya contoh ini dari suami ya, ayah ridho, ya aku ridho, tapi cuman di mulut aja. Nah ketika ridho itu hanya di mulut, beda rasanya nanti menimbulkan kesulitannya, kemudian di hati rasanya beda. Ketika ridhonya benar-benar, pernah kita saking taknya ya menghadapi banyak masalah itu, kemudian inisiatif dari anak saya itu kita kumpul satu keluarga, lalu kita saling menyampaikan, memuji setiap anggota keluarga yang lain dan menyampaikan kritik. Dalam forum itu kita memutuskan untuk berkasih sayang kepada ayah dengan cara seperti ini, berkasih sayang ke ibu dengan cara seperti ini, kakak ke adik seperti ini. Masya Allah, lompatannya itu luar biasa. Dan itu yang menjadi catatan saya garis bawahi dalam menangani klien pun, pasti masalah yang timbul, gejala yang timbul, ini relate dengan ownernya atau dengan keluarganya. Nah, mengutamakan keridhaan dalam keluarga itu selalu saya bawa dalam penanganan masalah di klien-klien kami. Biasanya pemilik retail itu banyak yang perempuan, karena retail is detail. Kalau orang bapak-bapak biasanya kalau detail-detail itu enggak begitu telaten ya. Tapi di balik istri perempuan itu biasanya supportnya suplai, itu tentang suplai itu yang mahir bapak-bapak. Karena tentang deal dengan supplier itu yang mahir bapak-bapak. Jadi tetap support suami itu ada. Yang pasti ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, bahayanya adalah tidak mendapatkan ridho suami ketika kita terlalu mendominasi atau kita terlalu eksis ya di atas. Itu sangat bahaya karena bagi seorang wanita yang tidak mendapatkan ridho suami, kita tidak bisa mencium harumnya surga. Maka perlu diingat sebagai seorang wanita, apalagi seorang pengusaha wanita, tetap utamakan ridho suami. Seberapapun kita melebihi suami dalam hal apapun, kita tetaplah di bawah suami. Dan itu biasanya diawali dengan ujian kalau kita udah dikasih posisi melebihi suami. Itu harus hati-hati. Ya, yang pertama untuk menjadi pengusaha sukses, baik itu retail atau yang lain, itu tentunya yang pertama karakter positif. Seperti jujur, amanah, itu sebuah karakter seperti mata uang yang laku di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua itu komunikasi interaksi. Jadi dia menyenangkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, selalu menyenangkan, berinteraksi dengan siapapun bisa. Kemudian menghargai orang lain itu tidak peduli ini kaya, ini miskin, ini punya apa, yang penting semua bagus berinteraksinya, bagus komunikasinya bagus. Yang ketiga itu tentang skill problem solving. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah, karena setiap hari bisnis itu juga berkembang, market juga berkembang, butuh tantangan. Problem solvingnya harus bagus. Nah, problem solving inilah yang
yang tadi, sebenarnya Allah perjalankan kita harus jalani beberapa masalah, jalani beberapa kendala. Itu sebenarnya Allah sedang mentraining kita agar mutu dari problem solving kita semakin hari semakin bagus. Nah, ini semoga membuat kita itu kalau dapat masalah itu nggak begitu menggerutu gitu ya. Karena ini adalah cara Allah mendidik kita untuk meningkatkan problem solving. Kemudian yang keempat itu decision maker, keberanian untuk mengambil keputusan. Dalam bisnis, apapun itu, pengambilan keputusan yang berani, berdasarkan data, berdasarkan intelijen, berdasarkan hati tadi, yang mempertimbangkan segala aspek tadi, itu perlu dimiliki oleh semua pengusaha. Nah, yang berikutnya adalah benar dalam mengalokasikan hasil bisnisnya. Artinya setiap profit yang kita dapatkan jangan sampai itu membuat kita jauh dari Allah. Agar rezeki yang kita dapatkan itu tetap dalam keberkahan. Jadi kalau kita sebenarnya dapat nikmat profit berapapun itu sebenarnya juga ujian. Kalau sedikit ujian kesabaran, kalau banyak juga ujian bagaimana mensyukuri dan memanfaatkannya dengan baik. Faktor sukses retail itu kalau saya merumuskan ada 4. Yang pertama tentang kelengkapan barang. Ini yang dimaksud adalah barang yang dibutuhkan masyarakat lengkap disediakan di toko kita. Kemudian yang kedua itu tentang pelayanan. Kalau kita service excellent ya, dalam pelayanannya baik, insya Allah kadang barang belum ada saja mau nunggu, kalau dipesankan dulu mau nunggu. Kemudian yang ketiga itu display. Karena display itu adalah tatapan mata pertama, orang nggak pengen beli jadi pengen beli. Kalau displaynya amburadul, orang mau beli aja jadi malas beli. Jadi display. Kemudian yang keempat itu tentang harga yang kompetitif, harga yang bersaing. Tidak perlu banting-banting, yang penting bersaing aja. Jadi 4 hal itu yang juga jadi biasanya diagnosanya kita mendampingi teman-teman pengusaha retail itu masalahnya di mana? Biasanya ya di 4 itu. Kalau untuk bisnis retail offline dari toko itu ada 2 faktor. Yang pertama kepadatan penduduk dan yang kedua ramenya jalan. Tapi nanti juga bisa dibedakan. Kalau padat penduduk berarti retail yang cocok apa? Kalau rame jalan tapi padatan penduduk tidak ada, kepadatan penduduknya sangat kurang, berarti retailnya apa? Jadi kalau setiap retail itu yang selain barangnya yang membedakan, itu alurnya juga yang membedakan. Contoh minimarket sembako. Nah, dengan toko bangunan, apa bedanya? Alur atau sistem penjualan dan pembeliannya. Kalau di toko bangunan itu banyak yang pesan kemudian minta diantar karena barang-barang berat. Kemudian penataan gudangnya tidak sama dengan penataan gudang yang retail makanan atau retail sembako. Karena kalau toko bangunan kan tidak ada tanggalnya ya. Jadi lebih aman. Beda dengan yang gudang makanan. Kalau makanan harus FIFO, first in first out. Kalau toko bangunan itu bisa tetap harus first in first out, tapi tidak terlalu terancam oleh tanggal. Mungkin terancamnya oleh model, oleh tren modelnya, misalnya keramik jadi berbeda tahun ini dengan tahun kemarin, seperti itu. Kemudian kalau di toko pertanian itu sistem penjualannya fluktuasi omset itu sangat tergantung dengan musim tanam, musim panen, musim hama, musim penghujan. Apotek juga seperti itu. Musim mangga yang laris obat-obatan tipes. Kemudian musim rambutan kayak sekarang ini. Nanti musim pancaroba, maka beda lagi. Jadi yang terkait adalah sifat karakter barangnya, sistem pembelian dan penjualannya. Kelebihannya bisnis retail itu tidak ada masanya. Jadi walaupun masa pandemi atau tidak pandemi, retail tetap jalan karena tetap dibutuhkan oleh manusianya. Jadi selama ada manusia, insya Allah bisnis retail itu akan tetap ada. Bisnis retail ini adalah jenis bisnis yang stabilitasnya tinggi, lebih safe, lebih aman, namun dari margin memang lebih kecil daripada bisnis lain. Karena bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus, maka kita bermainnya di faktor kali, bukan di marginnya. Margin kecil tapi faktor kalinya besar. Maka kestabilan pengadaan barang itu menjadi nomor 1 kelengkapan barangnya. Nah, kemudian mengatur cash flow-nya itu juga menjadi pendukung supaya kita bisa pengadaan barangnya lancar. Jadi 2 hal yang terpenting dalam bisnis retail itu yaitu tentang bagaimana efektivitas inventory barangnya dan juga mengatur cash flow-nya. Mengatur keuangan dalam bisnis retail itu hati-hati dengan TOP dan
piutang. Artinya termin of payment pembayaran ke supplier harus lebih lama daripada kita temponya piutang. Itu untuk mengatur cash flow-nya. Dan kemudian pengadaan barangnya itu harus sesuai kebutuhan. Nah, untuk bisnis retail kalau tidak punya rumus order, asal order aja, itu menimbulkan dead stock, menimbulkan loss stock, itu bahaya nanti di barang dan juga di cash flow-nya. Maka harus tahu rumus order retailnya, barangnya itu seperti apa. Contoh pertanian, musim tanam, maka yang dibutuhkan apa dan berapa. Nanti jangan sampai musim tanam ini menyisakan obat-obatan pertanian yang dibutuhkan musim tanam berikutnya. Akhirnya kan menjadikan kita harus keluar uang untuk membayar barang yang diem selama satu musim berikutnya. Pengaturannya itu saling terkait antara pengadaan barang dan cash flow. Piutang macet menjadi momok utama di uang dan loss stock menjadi momok utama di barang. Itu yang harus dijaga. Untuk kiat sukses bisnis, terutama bisnis retail, yaitu tadi yang pertama dari ownership-nya. Strong way-nya harus bagus, harus mulia, harus benar-benar kuat. Kemudian dari sisi keilmuan manajemennya harus menguasai, rapi, artinya juga disiplin dalam penerapannya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga diri kita itu stabil, agar setiap keputusan kita, setiap kebijakan kita itu bermutu tinggi. Artinya kita harus siap menghilangkan gangguan-gangguan, misalnya tadi ketidakridhoan dalam keluarga, masalah-masalah dalam hal lain di luar diri kita, yang itu justru menyita waktu dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa menciptakan keputusan-keputusan yang baik. Jadi ada banyak hikmah yang saya dapatkan selama menjalani usaha retail, juga sampai sekarang menjalani divisi klinik minimarket. Salah satu hikmah terbesarnya adalah ternyata untuk mengijabahkan, untuk mewujudkan doa-doa kita, Allah itu perlu membuatkan sebuah proses demi proses yang harus kita jalani. Saya tidak pernah mengira ternyata saya bisa membantu teman-teman pengusaha retail di klinik minimarket dengan Allah kondisikan dulu. Sebelumnya saya harus menjalani banyak masalah-masalah yang harus saya selesaikan. Ternyata itu adalah bentuk trainingnya Allah ke saya, agar saya menuju takdir terbaik saya, seperti doa-doa saya awal, membantu pengusaha retail untuk berdaya saing. Dan kemudian ketika saya Allah anggap lolos, Allah anggap lulus, maka SK penempatan saya di klinik minimarket ini bisa Allah berikan dengan menghadirkan beberapa klien-klien yang bisa saya bantu. Jadi teman-teman semua, sabarlah menjalani proses ijabahnya doa-doa kita. Karena untuk mengijabah doa kita, Allah perlu membuatkan kita skenario menjalani proses-proses itu dengan baik. Kita jalani proses itu dengan baik sampailah kita kepada takdir terbaik kita, yaitu segala sesuatu yang kita doakan. Buka peluang, buka kesabaran kita untuk menerima ijabah doa itu. Bentuknya, wujudnya mungkin ada inovasi, tidak seperti yang kita inginkan, tapi insya Allah itu lebih bagus daripada yang kita bayangkan. Baik, itu terima kasih teman-teman semua. Saya Bu Ana Parianawati dari owner Pambayun Retail Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu diulang.